Bimbingan belajar bahasa Arab online DLABS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para peserta bimbingan belajar bahasa Arab online DLABS sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama. Belajar membaca kitab tauhid dan juga belajar memahami kandungannya dan juga belajar mengartikannya. Nah, kita mulai ada di atas ini. Ya, membacanya bagaimana? Kita lihat di sini. Ini bacanya gimana? Kita harus tahu dulu asal dari kata ini apa. Asalnya adalah wajib. Wajib yajibu. Ya, asalnya adalah wajib. Ini fi'il madhi. Mudhari'nya yajibu. Jadi wajib yajibu. Jadi yajibu ini fi'il mudhari'. Yajibu fi'il mudhari' ya. Madinya wajib. Artinya itu wajib. Ya, jadi wajib ini. Kalau mudhari' menunjukkan kejadian sekarang dan akan datang. Jadi, ulang lagi, yajibu adalah apa tadi? Fi'il mudhari'. Menunjukkan kejadian waktu sekarang atau akan datang. Dia fi'il mudhari'. Kalau mudhari' kan kejadiannya sekarang atau akan datang. Hingga wajib ini perbuatannya sekarang dan juga akan datang. Sekarang wajib, yang akan datang juga wajib. Bukan kemarin, tapi sekarang wajib, dan besok pun juga wajib. Ya, apa yang wajib? Perhatikan. Ini apa ini? Setelahnya, itu adalah gabungan antara, lihat, antara ala ketemu dengan nahnu. Maka jadinya alaina.
Ala artinya atas. Ketutup ya. Saya ulang. Ala ketemu dengan nahnu. Jadinya alaina. Ala itu atas. Nahnu kan kita. Sehingga alaina ini atas kita. Ya, nahnu kali ini kalau domirnya munfasil, terpisah. Kalau bersambung, jadilah na. Kemudian ala ini diakhiri alif ya. Tapi ketika bersambung, dia berubah jadi ya. Alai. Alai. Nah, atas kita. Wajib sekarang dan besok atas kita wajib. Wajib atas kita. Ma'rifatu. Perhatikan ma'rifatu. Ma'rifah itu dari kata arofa ya'rifu. Arofa ya'rifu. Artinya itu mengetahui. Sehingga wajib sekarang dan juga besok atas kita mengetahui. Dia di doma atau marfo karena dia sebagai fa'il. Wajib atas kita mengetahui. Mengetahui sebagai fa'ilnya. Mengetahui ma'rifatu salasati. Ti di kasroh. Karena dia mudhafun ilaih dari ma'rifatu. Salasati usulin. Di kasroh juga. Dia juga mudhafun ilaih. Di salah satu ini mudhaf ilaih dan dia mudhaf usulin mudhaf ilaih. Salah syaratnya 3, usulin usul itu pokok atau landasan. Atas kita sekarang dan besok wajib untuk mengetahui 3 landasan pokok gitu ya. Yaitu ma'rifatu. Ini di doma. Karena dia sebagai pengganti dari ma'rifah di depan. Tadi kan mengenal 3 usul, 3 landasan pokok. Terus di titik 2, mengenal Rob. Jadi mengenal ini badal dari ma'rifat. Pengganti dari ma'rifat. Jadi kalau misalnya ma'rifatu salah satu usulnya kita buang, bisa aja nanti yajibu alaina ma'rifatu Rabbi ta'ala gitu. Karena dia sebagai badal, dia badal itu pengganti, dia bisa menggantikan yang depan. Ya, dia tidak ditanwin karena dia mudhaf, Rabbi mudhafun ilaih. Ma'rifatu Rabbi, mengenal Rabb, mengenal Sang Pencipta, sesembahan kita, Tuhan kita, Ta'ala yang maha tinggi gitu. Terus ini apa? Ini huruf ataf artinya wa. Dan wadini. Dini di kasroh. Ini dia ini ataf, dia ngikut ke Rob. Mengenal Rob, mengenal Allah Ta'ala
dan mengenal din. Dalnya di kasroh ya. Jangan di fathah. Kalau dalnya di fathah, dain artinya hutang. Kalau dalnya di kasroh, din agama. Mengenal Rabb Ta'ala, mengenal Allah Ta'ala, dan mengenal din, mengenal agama. Kemudian warrasuli, dan mengenal Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, ada 3 hal pokok, landasan pokok, wajib bagi kita sekarang dan besok untuk mengenalnya. Mengenal Rabb Ta'ala, mengenal agama, mengenal Rasul. Ya, sekarang di bawah ini akan ada perinciannya sedikit demi sedikit, satu persatu. Kita lihat. Al-aslu. Didoma. Kenapa didoma? Dia isim. Dia ma'rifat. Dia terletak di awal kalimat. Maka dia sebagai mubtada. Dan mubtada itu marfu. Atau didoma. Al-aslu. Landasan atau pokok. Al-aslul awwalu. Awalu ini termasuk bilangan tingkat. Kan kalau satu itu bahasa Arabnya ahadun. Atau wahidun gitu ya. Tapi kalau ada awal atau ula menunjukkan dia bilangan tingkat. Yang pertama artinya. Artinya bukan pertama tapi yang pertama. Al-aslul awwalu. Landasan yang pertama. Landasan pokok yang pertama. Nah, kalau sampai situ saja, sudahkah sempurna? Sudahkah ada khobarnya? Maka jawabannya belum ada khobarnya. Mana khobarnya? Ma'rifatu. Ini khobarnya. Landasan yang pertama adalah ma'rifatu. Mengenal. Ma'rifatu Rabbi. Mengenal Rabb. Mengenal Allah Ta'ala. Nah, adakah pertanyaan sampai sini dulu? Bisa disampaikan langsung atau bisa di chat Zoom-nya. Pelan-pelan saja, yang utama tentu kita pahami. Nah, kembali ke atas. Ma'rifatu salasati usul. Perhatikan. Usul ini jamak taksir. Aslinya adalah aslun. Aslun. Ada pertanyaan tentang ini ya. Ini aslun. Mufradnya. Jamaknya adalah usulun. Aslun itu landasan. Landasan pokok atau pondasi. Aslun mufrad, jamaknya usul. Kenapa harus jamak di sini? Kenapa usul bukan asl? Karena
Dia jatuh setelah bilangan 3. Berarti dia sebagai tamyiz penjelas bilangan 3. Dalam kaidah bilangan 3 sampai 9 itu nanti tamyiznya harus jamak. Harus jamak. Dan dia majrur atau mudhaf ilaih. Harus jamak. Nggak boleh mufrad. Tamyiz dari bilangan 3 sampai 10. 9, 10 juga. Nah, yang lain. Dan memang tamyiz yang setelah bilangan 3 sampai 10 ini ya nakirah. Nakirah. Itu ya. Tidak ada ya. Kita lanjut kalau nggak ada. Pertama, raqmul awal. Rabbiyallahul khaliqul malikul mudabbiru. Rabbi. Rabbku. Tuhanku. Sesembahanku. Tentu Rabb ini dia isim serta di awal kalimat isim ma'rifat serta di awal kalimat. Maka mubtada. Tentu saja Rabb ini mubtada. Tapi kenapa kok nggak di doma harokatnya? Kenapa nggak di doma harokatnya? Karena dia mudhaf ke ya mutakalim. Sebabnya itu. Domanya hanya dengan doma muqaddarah. Doma tafsiran saja. Karena dia mudhaf ke ya mutakalim jadi kasrobahnya. Hukum asalnya memang dia mubtada ya dia marfu di doma. Tapi dia nggak bisa di sini. Rasanya mudhaf ke ya mutakalim. Ya mutakalim beginian. Kalau dia bertemu dengan isim lagi setelahnya, bisa kita sukun, dibaca sukun, bisa kita baca fathah. Rabbiyah, Rabbiyallahu. Bisa kita baca Rabbi Allahu. Rabbiyallahu. Allahu marfu atau didoma. Kenapa? Karena dia sebagai khobar. Dia sebagai khobar. Tuhanku adalah Allah. Jadi Allah kan penyempurna makna mubtada. Maka khobar. Wajah pertanyaan tuh, kenapa kok di sini ma'rifat? Iya, enggak ada sebuah kaidah yang menjelaskan khobar wajib nakiro. Itu enggak ada. Memang umumnya khobar nakiro. Umumnya, tapi umumnya gitu. Bahasanya umumnya gitu. Bukan wajib, bukan harus. Umumnya khobar nakiro. Tapi ada ma'rifat. Dan itu tidak masalah. Seperti di sini, Rabbiyallahu. Tuhanku adalah Allah. Allah khobar. Rabbiyallahu khaliku. Khaliku ini isim. Ma'rifat. Ya, dia ini termasuk kata sifat. Karena dia isim fa'il. Isim fa'il itu masuk kata sifat. Dia dari fi'il apa? Fi'ilnya di khalaqa. Khalaqa yahluku. Khalaqa yahluku.
Khalaqa yakhluqu isim fa'ilnya khaliq. Di khaliq itu termasuk nat. Kok bisa ya dia kata sifat ya. Isim fa'il itu masuk dalam kategori kata sifat. Makanya kalau ada khaliq misalnya. Misalnya ada apa yang lain misalnya katib. Ada lagi misalnya dorib. Itu kata sifat itu masuk ke isim fa'il masuk kata sifat. Jadi sini al-khaliq adalah nat. Dari mana? Dari lafzul jalalah Allah. Tuhanku adalah Allah al-khaliq yang maha pencipta. Al-malik ini juga kata sifat sama isim fa'il. Dari malaka yang merajai. Atau kan malik kan raja yang merajai. Ini naat kedua. Al-mudabbir ini juga nat, dia nat ketiga. Yang merajai, yang mengatur, maha pengatur. Tuhanku adalah Allah, dia Allah, yang mana Allah adalah Al-Khaliq, yang maha mencipta, yang maha merajai, yang maha mengatur. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Allahu, ya ini marfu, di doma dia sebagai fa'il. Allahu, Allah, khaliku, ini isim fa'ilnya dia, fi'ilnya kan khalaqa, sifatnya khaliq. Allah adalah khaliku, pencipta. Di sini tidak dia di doma, dia sebagai khobar, tidak ditanwin karena dia mudhaf, kulli di kasra karena dia mudhaf ilaih. Allah adalah pencipta kulli sya'in, segala sesuatu. Sa'in ini mudhaf ilaih dari kul. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Nah, ada pertanyaan poin pertama ini? Tidak ada, kita lanjut. Poin kedua. Nomor 2, ini membacanya gimana? Ini lihat ini. Poin kedua. Ini sama lihat ini dari kata arofa ya'rifu. Arofa ya'rifu. Kok A ini? Ya karena ana. Kalau ana a'rifu. Huwa ya'rifu. Kalau huwa ya'rifu. Huwa ya'rifu. Terus kalau anta ta'rifu. Anta ta'rifu. Ana saya a'rifu. Jadi ketemu ya. A'rifu. Ini dari kata arofa. Berarti mengetahui. A'rifu. Aku sekarang mengetahui. Dia fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kan waktunya sekarang. Aku mengetahui a'rifu ya. Kemudian arofa ya'rifu ini fi'il yang butuh objek. Butuh maf'ulun bi. A'rifu aku mengenal. Aku mengetahui Robbi Tuhanku. Rob ini sebagai maf'ulun bi. Harusnya mansub. Tapi karena dia mudhaf ke ya mutakalim, maka kasroh. Tapi nanti kalau suruh mengirab, Rob ini adalah maf'ulun bi. Mansubun. Ya tanda nasab dengan doma dengan fathah muqaddarah. Tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah karena dia mudhaf ke ya mutakalim. Bi ini huruf jar.
Bi ayati. Ayat itu jamak, ya. Mufradnya adalah ayatun. Dan jamaknya ayatun. Itu ya. Bi ayati. Dengan tanda-tandanya. Ayat itu tanda. Wa makhlukati. Dan dengan makhluk-makhluknya. Makhlukati. Koti. Dikasroti. Karena dia sebagai apa? Makhluk ini kan ataf ke ayat. Maka ngikut ayat harokatnya. Wa makhlukati dan dengan makhluk-makhluknya. Perhatikan makhluk ini dari fi'il khalaqa yahluku ya. Khalaqa yahluku itu menciptakan. Kalau makhluk ini si maf'ul. Artinya yang diciptakan. Ya bahasa kita mudahnya makhluk. Yang diciptakan itu kan makhluk itu. Jadi aku mengenal Tuhanku dengan tanda-tandanya dan dengan makhluk-makhluknya. Qala ta'ala wa min ayatil lailu wan naru wasyamsu wal qamaru. Di sini min ayat ini adalah khobar sibul jumlah yang dikedepankan. Al-lailu marfu sebagai mubtada. An-naru dia marfu dia ataf pengikut kepada lail. Asyamsu ini juga ngikut ya. Wal qamaru juga ngikut. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala yaitu adanya malam, siang, matahari, dan bulan. Nah, sampai di sini dulu. Adakah pertanyaan? Tidak ada? Kalau ada, Anda tidak? A'rifu Rabbi. Bagaimana i'rab Rabbi? Jadi kita i'rab Rabbi ini. Rabnya maf'ulun bi mansubun. Wa alamatun nasbi fathatun muqaddaratun. Li'anau mudhaf ila ya mutakallim. Sudah? Yang lain? Bisa dengan suara, bisa tidak, bebas. Bisa dengan chat, ya. Mana yang berulang? Robbi. Ya, kalau kita tulis i'rabnya, kita tulislah ya. Maf'ulun bi maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbi fathatun muqaddaratun. Li'annahu mudhaf
ila ya il mutakallim. Nah, ini i'rab dari Rabbinya. Cukup? Jadi cukup sekian. Kalau gitu, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wal alam bisawab. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, matur nuwun sangat, barakallahu fiik. Fi amanillah Ustaz.